Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, suaranya sudah agak ngebab sebab saya ditunjuk tim pemantapan jamaah haji dan petugas kloter Sumatera Selatan. Jadi setiap kloter saya ada sebelum berangkat, memberikan tausiah pemantapan manasik haji, mengenalkan pesawat, tawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah, Musdalifah, Mina, melontar jumroh, terakhir tawaf ifadah. Pemantapan seluruh jamaah haji dan petugas kloter dari Sumatera Selatan. Terakhir adalah kloter terakhir tanggal 22 baru terakhir. Jadi saya setiap kloter 22 kloter. Ini wajar kalau suaranya sudah agak ngebab. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lama lagi kita akan melaksanakan Idul Adha, hari raya korban. Nah, kalau kita ada rezeki, jangan lupa untuk melaksanakan penyembelihan hewan korban dengan ikhlas. Sebab keikhlasan ini yang penting. Maka saya memantapkan jamaah haji, yang pertama yang saya tekankan adalah ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah Allah akan memudahkan perjalanan haji dan melaksanakan amal ibadah haji dengan ikhlas. Mati pun ikhlas. Sebab kalau sudah pasang niat yang ikhlas, belum sampai melaksanakan ibadah haji, mati, insya Allah surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sudah pasang niat yang ikhlas. Dan memang perjuangan kita hidup ini memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Berjuang dan berkorban. Tidak bisa berjuang saja kalau tidak berkorban. Nah, perjuangan dan korban ini dari semula sudah dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam memerintahkan anaknya Habil dan Qabil untuk melaksanakan korban. Korban Habil diterima, korban Qabil tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena korban Habil ini niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah. Sedangkan Qabil niatnya bukan karena Allah, karena terpaksa. Dianggapnya tiada artinya berkorban itu. Nah, oleh karena Habil ini ikhlas karena Allah, korbannya diterima oleh Allah, korban Habil tidak diterima. Dua beradik ini. Nabi Adam berkata pada Qabil, kata Nabi Adam, pengorbanan Habil diterima oleh Allah karena dia dengan ikhlas ngomong depan anaknya Qabil ini yang tidak diterima. Sedangkan pengorbanan Qabil katanya tidak diterima. Mengapa? Karena Qabil berkorban tidak dengan ikhlas, dengan terpaksa. Dikorbankannya adalah buah-buah yang hampir busuk. Sedangkan Qabil mengorbankan kambing yang terbesar. Oleh karena itu katanya Qabil atau anaknya, korbanmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai kepada Nabi Ibrahim yang diterima adalah ikhlas karena Allah.
lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maksud ayat ini, korban yang kita laksanakan itu dagingnya, darahnya belum tentu sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai adalah takwa di antara kamu, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Di korban yang kita laksanakan belum tentu itu sampai. Darahnya, dagingnya belum tentu diterima oleh Allah. Yang diterima adalah keikhlasan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari dengan ikhlas. Korban yang kita laksanakan, ada kita dengar, woi alang hebat bapak itu. Ngapa pak? Sapinya gemuk, besar. Tak katik yang nyamui, alang hebat. Ijo kita hebat. Tapi Allah belum tentu memandangnya hebat. Alang hebatnya sanun. Korbannya kata yang sama. Gemuk, besar sapinya. Itu menurut pandangan manusia. Menurut pandangan Allah belum tentu. Allah lihat hatinya. Niatnya ikhlas atau tidak. Atau pamer. Makanya dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketakwaan pada Allah itu yang diterima. Oleh karena itu mari kita berkorban sesudah sholat, laksanakan penyembelihan daripada korban dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab keikhlasan itu yang diterima. Ikhlas cak mano Pak Zakaria? Ikhlas cak mano yang diterima Allah? Di dalam Al-Quran ada kalimat mukhlasin, ada kalimat mukhlisin. Lasin, lisin. Yang mana yang pasti diterima Allah? Mukhlasin, lasin. Mukhlisin setengah ikhlas. Mundur maju nak impak sedekah. Nah itu mukhlisin. Tapi kalau mukhlasin apa yang ada langsung dikeluarkan jalan Allah. Berapa banyak Pak? Silakan menurut kemampuan. Nak habis silakan. Nak galau silakan. Di dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu kata Allah. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, apa saja yang kamu sedekah di jalan Allah, apa saja yang kamu korban ke jalan Allah, Allah ganti. Allah ganti. Dunia akhirat. Dunia diganti, akhirat diganti. Itu orang yang mukhlas, bukan mukhlis. Yang betul-betul ikhlasnya sudah melekat. Tak katik timbangan lagi, ada duit 50.000, datang ke masjid. Kalau masuk kotak, kalau ada pacak beli rokok, dah sebagian. Itu baru mukhlis, bukan mukhlas. Baru mukhlis. Antara masuk kotak dengan beli rokok. Baru mukhlis. Kalau mukhlas, apa adanya langsung Allah ganti. Allah ganti. Maka dalam Quran iblis berjanji pada Allah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa laughniyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bukan mukhlisin, mukhlasin. Ini perjanjian iblis. Ya Tuhanku, kata iblis. Dia inilah putus asa masuk neraka.
Dalam hati iblis, jangan aku dewek. Saya akan menggoda umat manusia memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Memandang baik perbuatan dilarang Allah di bumi. Di mana ada bumi, ada setan. Sampai ke Arab Saudi, tanah suci, ada setan. Yang kedua, saya akan menyesatkan seluruh umat manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ya Allah yang saya takutkan pada manusia, yang saya takutkan pada hambamu, mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas. Hambamu yang ikhlas. Nah lah dulu ini. Perbuatan maksiat kita tahu itu dilarang Allah, tapi dianggap baik. Lado sekarang. Narkoba tutup depan, betul belakang, tutup kanan, betul kiri, betul belakang. Dikelilingi, dihantam oleh narkoba. Setan banyak yang nganggur. Dia nak goda manusia, manusia lain dulu berbuat yang demikian. Lado. Dan saya akan menyesatkan seluruh umat manusia. Lado. Ada pesantren mazhab Soekarno. Na'udzubillah. Ujung-ujungnya komunis. Banyak yang masuk. Banyak sarjana keluaran situ. Ada di kantor, ada macam-macam. Dekat mazhab Soekarno. Yang ada tu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Lah banyak Pak. Dia disesatkan oleh setan. Nah yang tidak bisa disesatkan oleh setan, tidak bisa digoda oleh setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah hamba-hambamu yang mukhlas, bukan mukhlis. Oleh karena itu mari pada hari raya Idul Kurban kita pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kata Nabi, man wajada sa'atun falam yudhi fala yaqribanna musallana. Kata Nabi, siapa yang punya kemampuan untuk berkorban, sudah ada duit untuk berkorban, maka dia tidak berkorban. Kata Nabi, jangan dekat tempat kami sholat ini. Saking kerasnya, sunat muakkad. Lado duit untuk berkorban, tapi tidak berkorban. Kata Nabi, jangan dekat tempat sholat kami ini. Dekatnya tidak boleh. Makanya saya katakan tadi, mari kita laksanakan sudah sholat Idul Adha, penyembelihan hewan korban. Itu tanda bukti cintanya, patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih hewan korban? Anaknya. Nabi Ibrahim ini, Pak Bu, terkenal orang yang paling banyak berkorban. Bukan 1 ekor, bukan 10, ratusan onta dikorbankan. Bukan 10, ratusan. Kambing ratusan, onta sekian, ratusan. Sehingga kagum malaikat dan manusia kagum pada Nabi Ibrahim. Keluar ucapan manusia dan malaikat. Hebatnya Nabi Ibrahim berkorban. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini hanya sebagian. Sekian ribu korban itu cuma sebagian, kata Ibrahim. Jangankan saya punya anak, perintah Allah korban, saya korbankan. Kecil harta ini. Anak perintahkan Allah korban, saya korbankan.
Lama-kelamaan lupa dia. Dengan ucapan itu lupa. Selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah keturunanku, anakku yang soleh. Dia dekati anak. Lah 80 tahun dekati anak. Kata Nabi Ibrahim, kecil ini. Saya korbankan ini ratusan ribuan korban ini kecil. Kalau saya punya anak, diperintahkan Allah berkorban, saya korbankan. Hari bulan jalan terus. Dapatlah dia seorang anak. Namanya Ismail alaihissalam. Ibunya siapa? Ibnu Hajar. Istrinya dua. Siti Hajar dengan Saroh. Saroh dapat anak. Namanya Ishak. Nabi Ishak. Ismail keturunan Saroh. Ibunya. Siti Hajar. Nyimpang dikit. Termasuk haji ini adalah rekonstruksi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak haji, khitan, korban. Semua manasik haji itu adalah rekonstruksi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya bergandeng, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena banyak ajaran-ajaran Nabi Ibrahim dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Bergandeng dia. Ketika dia dapat anak Ismail, Allah perintahkan untuk berdakwah mengembangkan agama tauhid. Agama tauhid. Ismail masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di samping Ka'bah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. 3 doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Maka saya tekankan pada jamaah haji, di mana tempatnya? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, dekat istrinya Siti Hajar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata Nabi, aku tinggalkan ya Allah, aku tempatkan ya Allah sebagian keluargaku ini di samping rumahmu ya Allah. 3 doanya. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Didengar oleh Siti Hajar bahwa dia tidak ditinggalkan oleh Ibrahim. Ya Ibrahim, kata istrinya, anak masih bayi ini, apakah kau akan pergi meninggalkan saya dan anak ini? Bekal hanya sedikit. Diam Nabi Ibrahim, sedih antara perintah Allah dengan keluarga. Sama saya katakan haji, nak berangkat haji dengan memikirkan keluarga. Jelas itu, haji keluarga. 2 kali ditanya oleh Siti Hajar, ya Ibrahim, apakah kau akan pergi meninggalkan saya karena perintah Allah? Ditambahnya karena perintah Allah. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, ya. Apa kata Siti Hajar? Kalau kau akan pergi meninggalkan saya dan anak ini, pergilah Ibrahim. Engkau ada Tuhan, saya ada Tuhan, bayi ini ada Tuhan, saya ikhlas, pergilah. Bayangkan Pak, meninggalkan anak yang masih kecil demi perintah Allah, kembangkan agama tauhid. Nangis Siti Hajar. Dilihatnya dari belakang, makin lama makin jauh di tengah padang pasir, makin lama makin jauh,
Akhirnya hilanglah dari pandangan mata. Siti Hajar menangis. Menangisnya orang Mekah disebut bakah. Bakah artinya tetesan air mata wanita. Maka orang nak haji itu jengoklah. Berangkat nangis, datang ke Mekah nangis, nak balik nangis, yang jemput nangis, yang balik bakah tetesan air mata wanita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini ikhlas kan? Demi perintah Allah, tinggalkan keluarga. Karena perintah Allah, sembelih anakmu. Siapa? Kira-kira sanggup saya. Anaknya sudah bisa membantu, bekerja bisa membantu. Ada yang mengatakan umur 7 tahun, ada yang mengatakan umur 13 tahun. Yang jelas anaknya sudah remaja. Nabi Ibrahim bermimpi pada tanggal 8 Zulhijjah. Mimpinya apa? Mimpinya datang seseorang memerintahkan supaya Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Di siang harinya Ismail ingat mimpi. Mimpi ini dari setan atau dari Allah. Maka ragu. Tanggal 8 Zulhijjah dinamakan Tarwiyah. Ragu, belum pasti. Hari Tarwiyah. Tanggal 9 di Arafah. Mimpi lagi. Mimpinya persis sama. Perintah Allah, sembelih anakmu. Kesimpulan mimpi. Bangun tidur. Ayolah. Mimpi ini dari Allah. Maka dikatakan Arafah. Arafah mengenal pasti. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Hari ke-10 mimpi lagi. Persis sama. Nah, oleh karena ketiga malam mimpinya persis sama, langsung menyembelih hewan korban yang dinamakan Yaumun Nahar. Hari ke-10. Langsung menyembelih. Kata Ibrahim ngomong dengan istrinya Siti Hajar. Hari ini katanya dandani Ismail. Saya mau pergi ngajaknya. Oleh istrinya di sisi dia dandani. Tapi dia bawa dampar. Dampar dan pisau. Dampar dan pisau. Ada dampar kan untuk itu di sana, dampar. Dalam perjalanan di Mina, perjalanan ke Mina, warawiri setan mengganggu untuk menggagalkan penyembelihan terhadap Ismail. Warawiri, mana caranya gagal? Ingat, orang yang tidak bisa digoda oleh setan, orang yang mukhlas, bukan mukhlis, mukhlas. Hei Ibrahim, ngapa nak nyembeli Ismail? Ismail anakmu, harapanmu, ganteng, kenapa tidak disembelih? Dijawab oleh Ibrahim. Ini bentuk manusia ini. Dijawab oleh Ibrahim, ini perintah Allah. Biasa mimpi katanya. Mimpi itu belum tentu pasti. Namanya mimpi. Digodanya terus. Ibrahim mengambil batu. Lemparnya berlari. Itulah pertama kali kita wukuf di Arafah. Sudah wukuf Arafah ke Mina. Hari ke-10 langsung melontar yang terbesar. Jumratul Aqabah.
Yang berikutnya digodanya istrinya di rumah. Hei, Hajar, kenapa kau membiarkan anakmu akan disembelih oleh Ibrahim? Kata si Hajar, tidak mungkin. Manusia akan membunuh anaknya sendiri. Tadi pergi kan dia, bawa dampar dan bawa pisau. Dampar itu untuk menyembelih katanya. Nah kalau itu perintah Allah, katanya saya ikhlas. Kata si Hajar. Bermacam-macam caranya, taktiknya, tidak mempan. Kenapa? Sudah ikhlas semua ini, orang yang ikhlas. Akhirnya digoda yang terakhir, Ismail. Ada Ismail sini kan? Bukan Ismail ini, bukan. Akhirnya digoda Ismail. Hei Ismail, harapanmu masih panjang. Kenapa kau tidak, kenapa rela akan sembelih oleh bapakmu? Masih digoda. Remaja kan? Ngomong ini masih digoda. Akhirnya Ismail ngambil batu, tang lemparnya kena batu sebelah. Akhirnya dalam film ada setan mata sebelah. Itulah sejarahnya. Mata sebelah dilempar oleh Ismail, kena mata sebelah, akhirnya buta sebelah. Ini sejarah merentang. Oleh karena itu saya sarankan jamaah haji sudah melontar jumrah, balik di haji berubah. Kalau sebelum naik haji cak setan, jangan balik di haji seperti setan. Ini tidak, sebelum haji cak setan, balik di haji nyetan. Sudah ada melontar. Nah kembali saya tadi, dalam mimpinya disampaikan pada anaknya, hendak disembelih ini. Dalam surah As-Saffat ayat 102. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, semalam aku bermimpi nak nyembelih ini. Dalam mimpiku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu nak. Fanzur madza tara. Mak mana nak pendapatmu? Ditanyanya dulu, bukan langsung disembelih. Nak katanya, semalam aku bermimpi nak, dalam mimpiku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Mak mana nak pendapatmu? Bayangkan Pak, kalau kita untuk mimpi nak, semalam aku mimpi nak, dalam mimpiku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Mak mana nak pendapatmu? Apalah kalau kita. Kalau bapak nilai stres, saya ini anak kandung akan disembelih. Tapi apa jawaban Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hoi Pak, sulit dicari. Wahai bapakku, kata Ismail, kalau itu perintah Allah, sembelihlah saya. Insyaallah saya termasuk kategori orang yang sabar. Sulit dicari. Dia ngomong, kalau itu perintah Allah, sembelihlah saya. Artinya apa? Ciri-ciri anak yang soleh, memudahkan orang tua untuk beribadah pada Allah. Itu ciri-ciri anak yang soleh. Makanya musim haji ini ada rezeki. Anak yang soleh, orang tua sudah meninggal dunia, dibadal hajikan orang tua. Badal haji orang tua, melaksanakan haji orang tua, dibayar. Ciri-ciri. Kenapa? Karena Ismail anak yang soleh. Kenapa dia berkata demikian? Karena otaknya bicara, hatinya berbicara. Anak yang soleh itu otaknya bicara, hatinya bicara.
Kalau Ismail bukan anak yang soleh, otaknya bicara tapi hatinya tidak bicara. Otaknya baik. Nah Ismail otaknya bicara, hati bicara. Kalau itu perintah Allah Pak, sembelilah saya. Insya Allah saya termasuk orang yang sama. Sulit Pak. Mencari anak yang soleh sulit. Apalagi zaman sekarang kita banyak terhalang untuk ibadah karena anak. Terhalang ibadah, terganggu ibadah karena anak. Nah Ismail bagaimana untuk memudahkan orang tuanya, bapaknya melaksanakan perintah Allah. Terbalik kita deh. Urung solat ngapo? Karena anak. Urung naik haji kenapa? Habis duit karena anak. Karena anak. Nah Ismail bagaimana caranya memudahkan orang tuanya untuk melaksanakan perintah Allah? Pak, Bu, menjadikan anak yang soleh tidak mudah. Menjadikan anak yang pintar mudah. Oh, anakku dijadikan sarjana A. Masukkan fakultas A, jadilah sarjana A. Oh, anakku mau dijadikan sarjana B. Masukkan fakultas B, jadilah sarjana B. Tapi kalau dia tidak soleh, otaknya yang penuh ilmu pengetahuan, tapi hatinya tidak punya nurani, punya hati tidak punya nurani, dirinya akan celaka, keluarganya akan celaka, masyarakat akan celaka, negara akan celaka, dipimpin oleh orang yang pintar tapi tidak soleh. Tapi otaknya bicara, hatinya berbicara, insya Allah dirinya selamat, masyarakat selamat, negara akan selamat apabila dipimpin oleh orang yang pintar dan soleh. Jadi kita berkewajiban untuk menjadikan anak-anak kita pintar dan soleh. Kalau dia pintar dan soleh, kita orang tinggal kaget Pak Bu, ingat dia. Kalau dia ingat, oh infak sedekah untuk orang tuaku Sanu bin Sanu. Keluarkan infak sedekah untuk ibuku Sanu binti Sanu. Pintar dan soleh. Nah saya katakan tadi, untuk menjadikan anak pintar dan soleh tidak mudah. Contoh kecil Pak, ciri anak yang soleh, yang mendatangkan nikmat dunia akhirat. Anak kita tampil di acara, tidak usah acara besar-besar, kecil-kecilan, ngaji dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tegak galo. Anak siapa ngaji? Bapaknya dengar. Apa kata bapaknya? Kata orang Sekayu. Iya, Pak. Miring bau. Lah miring ada yang ngomong di sebelah kiri. Woi, kalau jadi anakku, jadi menantuku, 1,5 miliar aku bayar. 1,5 miliar aku bayar. Apa kata bapaknya? Bukan harga anak yang soleh pintar 1,5 miliar. Harganya mahal, uang tuanya bangkit derajatnya. Kenapa? Karena anak. Tapi kalau punya anak, uang mekik di tengah malam di komplek, tolong maling, lari kalau keluar mencari. Kemana? Ke sana. Dikejar dapat. Bapaknya ngejar di belakang. Ada tak bapaknya ngomong? Ini bapaknya. Mundur ke belakang, besok pindah di komplek. Ngapa? Malu karena anak. Malu karena anak. Inilah anak yang mendatangkan laknat dunia akhirat.
Nah, untuk menjadikan anak yang pintar dan soleh, tak cukup di sekolah saja, tak cukup masukkan pengajian saja, kalau orang tuanya tidak memberikan pengawasan yang ketat. Banyak contoh, cak-cak ngaji, di tengah jalan tukar pakaian. Cak-cak solat subuh Ramadan, tengah jalan tukar pakaian, nongkrong-nongkrong di taman. Bukan solat subuh. Saya lewat tadi, Rami, terpaksa mobil saya minggir di depan apa itu, pinggir jalan sebelum Martabak Hub, belah kiri penuh, setengah jalan mobil parkir. Kapan ku jengok, minum, tak tahu minum apa, Allah. Apa orang tuanya dekati situ, apa orang bapaknya dekati. Anak keluar jam sekian subuh tu, kemana bapaknya? Saya dia bertanya dalam hati, anak siapa lah ini? Yang tanya tu, anak siapa ini? Subuh-subuh nongkrong, minum-minum di pinggir jalan. Bukan ditanya siapa, anak siapa ini? Laknat dunia, laknat akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya Pak Bu, Tuhan tak nyuruh kita masuk surga sendirian kalau tidak mengajak keluarga. Tunggu di akhirat. Nak masuk neraka, surga, akhirnya masuk neraka. Kena tuntutan anak di belakang. Nuntut dia gini. Tak pernah diajak bersolat, tak pernah diajak pendidikan agama. Kita masuk surga, urung masuk surga, masuk neraka. Kenapa? Karena anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, begitu keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail, terjadinya penyembelihan. Sudah siap untuk disembelih? Ismail sudah siap, ikhlas karena Allah. Allah melihat Nabi Ibrahim ikhlas pasrah pada Allah. Ismail juga pasrah karena Allah. Ayat 104 surah As-Saffat, wa fadainahu bidzibhin azim. Kata Allah, kami ganti Ismail yang nak sembelih itu dengan penyembelihan yang besar, domba yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Inilah yang kita laksanakan Idul Adha. Sudah solat, kita menyembelih hewan korban. Untuk apa? Bukti taat pada Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kurban berasal daripada qaraba. Qaraba yaqrabu qurbanan. Qaraba artinya dekat. Orang berkorban, insyaallah orang itu dekat pada Allah. Semakin banyak berkorban, semakin sering berkorban, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada ku dengar yang penting seumur hidup sekali jadilah. Keliru itu. Kalau ada mampu setiap saat berkorban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kira demikian saja. Intinya berkorban untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hoi Pak Bu, kalau Tuhan dah dekat niat dengan kita karena perbuatan kita, insyaallah apa yang kita kehendaki, apa yang kita doakan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian saja, sudah jam 6. Marilah kita tutup dengan menjadikan doa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan ada permintaan minta dibacakan Al-Fatihah, doa yang sedang sakit minta kesembuhan. Yang pertama, Ibu Hajah Rosnawati binti Anas, istri dari Bapak Haji Rodiansah. Yang kedua, Ibu Aslaniah binti Haji Humaidi. Yang ketiga, Bapak Haji Syukri bin Fulan. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.